Balikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas bukan ke samping, betul? Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul? Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul? Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul? Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membrebeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam Gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bro asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo tanggal 20 Oktober. Jika sampai tanggal 20 Oktober Ketua KPK belum melakukan aksi ataupun tindakan, maka pantasnya Ketua KPK kita lepaskan. Tinggal Ketua KPK kalau bisa mundur, saya mundur. Jika tidak mampu melakukan itu, sebaiknya mundur. Itu yang pertama saya ingatkan kepada Ketua KPK. Dan lain-lain, negara ini bisa rubah dan hanya dikotori oleh seorang Jokowi. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada seorang Jokowi. Joko Widodo, saya yakin Anda masih kenal dengan nama saya. Saya sangat yakin, saya masih yakin bahwa Anda masih kenal dengan nama saya. 8 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan tindakanmu yang begitu luar biasa merusak tatanan bangsa ini. Tetapi saya tahan sebagai anak bangsa. Saya tahan. 5 tahun yang lalu tidak mampu saya hidup. Saya tidak mampu membendungnya. Maka saya bersurat, Jokowi mundur. Mundur, rusak bangsa ini di bawah kepemimpinan ini. Semua pejabat-pejabat yang kamu tempatkan adalah orang-orang brengsek semua yang tidak berpihak pada rakyat dan negara ini. Karena melindungi apa yang ingin kamu lakukan di Republik ini. Jokowi adalah seorang penjahat. Jokowi adalah seorang penipu, pembohong, perampok, koruptor yang luar biasa, dan itu diakui oleh dunia. Ini bejat ini. Indonesia tahu hari ini dengan punya pemimpin seorang Jokowi, termasuk saya. Dan saya pernah menyampaikan juga itu, saya dipenjarakan. Saya dijemput, Mabes Polri menjemput saya dengan pesawat jetnya Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan, Irjen Paul Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Partai Coklat, saya pun sakit hati. Partai Coklat, ya hubungan kepada polisi. Sangat sakit hati. Kita harus sepakat, bubarkan Partai Coklat, selamatkan Polri. Ya, selamatkan Polri, kembali ya. Artinya saya dalam hidupnya jangan jadi alat kekuasaan. Saya ingatkan saudara-saudara kepolisian, termasuk di TNI juga perlu reformasi secara menyeluruh semuanya, supaya tidak menjadi antek-anteknya Jokowi.
Siap-siap, ada waktu yang tepat. Anda harus mempertanggungjawabkan kelakuanmu yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah sangat berlalu ini. Ini penindakanmu. Dan ingat, teman-temanku semuanya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip-klip video tersebut menarik sekali ya, di mana Ferry Irwandi turun di aksi massa mereka menggeruduk untuk segera KPK ini dipecat dan para pendukungnya Jokowi biarlah juga ditahan serta Bapak Jokowi ini segera diadili ya. Dalam konteks tersebut, banyak masyarakat Indonesia atau sebagian dari warga sekitar di sana aksi turun lapangan untuk segera mendemo para bagian dari Jokowi ini agar segera diadili Bapak Jokowi ini. Nah, tentu ini membuat Bapak Jokowi terpojok ya, karena dalam hal itu dia tahu bahwa dia salah dengan hal tersebut ya. Tentunya kesalahannya ini yang membuat kerucuhan atau bikin gaduh di negara kita ya. Salah satunya mantan presiden kita ini yang membuat rencana segala hal politik di negara kita ini ya. Karena kenapa? Politik negara kita ini selalu seperti begitu ya, karena dimulai dari rencananya Geng Solo atau Raja Jawa ini ya, tentunya seperti begitu. Nah, salah satunya KPK ini ikut-ikutan membela bahwasanya ini dia membela dengan memihak kepada Bapak Jokowi ini sehingga namanya juga terseret di situ ya. Tentu masyarakat tidak suka dengan orang-orang seperti begitu, seakan-akan mereka mau menguntungkan diri sendiri tapi membuat masyarakat sengsara ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Karena ketika disogok dengan uang ya, otomatis hal tersebut dilupakan dengan kewajiban mereka atau mematuhi peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, teman-teman, kita tahu juga bahwa dalam konteks video tersebut di mana aksi turun lapangan para masyarakat ya, supaya biarlah Bapak Presiden kita segera menotis hal tersebut. Namun, pada saat ini masih belum ada tindakan-tindakan dari pemerintah atau gerangan dari mereka untuk segera mengadili Bapak Jokowi ini. Nah, kita tahu juga bahwa Bapak Jokowi inilah yang membuat kerusuhan tersebut ya. Tentunya tidak akan masyarakat turun tangan ketika pemerintah yang mengambil tindakan sebenarnya. Namun karena pemerintah mengabaikan atau bisa juga mereka segan karena dia adalah mantan presiden ya, tentu pasti ada rasa perasaannya. Namun setidaknya di hukum di negara kita ini ya, tentunya sudah dibilang bahwa negara kita adalah negara hukum ya, tentunya tidak pilih-pilih bulu ya, seperti begitu. Karena kenapa? Ketika memilih bulu seperti begitu ya, harus diperlakukan seadil-adilnya ya. Gimana kalau masyarakat melakukan hal tersebut? Sedangkan kalau masyarakat melakukan kesalahan sedikit saja sudah diberikan hukuman seberat-beratnya. Sedangkan ketika para pemerintah atau pejabat-pejabat di negara kita yang melakukan hal tersebut, maka seakan-akan dilupakan, diabaikan begitu saja. Nah, inilah yang dinamakan dengan peraturan di negara kita ini. Kayak tajam di bawah, tumbuh di atas ya, seperti begitu. Karena kenapa? Karena seakan-akan mereka membuat peraturan tersebut hanya berlaku kepada kalangan masyarakat saja, tetapi di kalangan para pejabat atau pemimpin-pemimpin lainnya sudah tidak berlaku begitu ya. Seakan-akan karena mereka setara ya, otomatis peraturan yang mereka buat ya tidak mereka turuti ya. Sebenarnya peraturan yang harus mereka lakukan itu ya harus yang menjadi pedoman juga, yaitu mereka sendiri. Nah, mereka sudah tidak sabar kemarahannya karena sudah memuncak dengan cara-cara dari para penjabat-penjabat di negeri kita ini, bahwasanya hanya kepada orang-orang tertentu mereka mau mengambil tindakan yang tegas seperti begitu. Nah, sedangkan dalam tindakan masyarakat ya sudah pasti mereka mengabaikan seperti begitu. Apalagi kepada para pemimpin mereka ya, seakan-akan mereka masih mempunyai atau memihak
di beberapa hal tersebut. Ya tentunya karena dia adalah mantan presiden kita, ya otomatis mereka masih disegani. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena ya itulah yang sudah berlaku di undang-undang. Ya harusnya peraturan yang berlaku di negara kita ya harus dipatuhi. Apapun itu ya kalau memang melanggar hukum ya tentu harus dikenakan sanksi. Ya seperti begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa sebuah kerusuhan, apapun yang terjadi di negara kita ini ya tentunya selalu ada kaitannya di Gang Solo ini. Dan walaupun banyak pendukung-pendukung dari Geng Mulyono ini atau Geng Solo ini ya tentunya selalu membuat tindakan yang tidak jelas atau mereka hanya membuat rekayasa-rekayasa saja supaya tidak ada yang mencurigai, tapi mereka tidak mengira bahwa masyarakat tidak sebodoh itu. Ya masyarakat sekarang sudah sepintar ini ya, tentu mereka tidak bisa membohongi kita sebagai masyarakat Indonesia karena kita tahu bahwa mana yang terbaik, mana yang salah begitu. Nah, kita juga tahu dalam konteks hal tersebut ya harus kita viral luaskan dan salah satu pemuda ini memberikan tanggapannya dia dengan terang-terangan, dia mengatakan dengan dirinya sendiri dia tidak takut. Nah, inilah generasi-generasi yang harus kita dukung. Gimana? Karena generasi-generasi sekarang kita harus tegas, menegas karena kenapa? Supaya negara kita tidak dipermainkan, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia, ya tentunya ketika kita hanya dibodohi atau dimanfaatkan, ya otomatis kita tidak akan maju-maju. Ya tentunya kita bergerak ke depan, ya kita menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan kita juga berhak karena kita adalah warga negara Indonesia, tentunya seperti begitu. Dan kita menyuarakan bahwa ketika hukum dilanggar, ya otomatis harus dikenakan sanksi, ya seperti begitu. Ya makanya masyarakat Indonesia mau supaya Bapak Jokowi ini segera diadili dan KPK ini segera dipecat. Ya tentunya seperti begitu. Nah teman-teman coba berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita saling bertukar pikiran dan tanggapan teman-teman sangat berarti supaya juga kita bisa berpikir kritis dalam situasi-situasi dan bisa membahas politik-politik di negara kita ini. Nah, dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan bisa diviralluaskan serta kita bisa membahas politik secara dengan santai dan kritis sesuai dengan politik yang berlaku di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.